fadla dzalik, dan terangkanlah wahai wanita untuk mereka keutamaan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi poin ketujuh ini oleh penulis ya sebagai bentuk perhatian wanita dan ketauhidan itu, setelah dia memahami ketauhidan untuk dirinya, di sini dinasihati ingatkan teman-teman wanitamu, ingatkan keluargamu untuk bisa memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak zikir dengan kalimat tauhid, dan terangkan keutamaan kalimat tauhid. Ini sesuai dengan petunjuk dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Salasah, ya, bahwa kewajiban seorang mukmin itu pertama al-ilm, harus memahami ilmu. Kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Ketiga ad-da'wah ilaih. Ini namanya dakwah. Jadi poin ketujuh ini tidak cukup bagi wanita yang sudah memahami ketauhidan terus mencukupkan diri berhenti untuk dirinya sendiri, itu nggak cukup. Ya, harus betul-betul bisa menjadikan ya kalimat tauhid itu bahan dakwah, menjadi modal untuk dakwah. Wal takum min ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa berdakwah tauhid kepada teman-teman ya, kemudian kepada keluarga itu termasuk perhatian penuh kepada ketauhidan? Karena dengan dia berdakwah otomatis dia sendiri merealisasikan dalam kehidupannya. Dia menerangkan kalimat tauhid, otomatis dia mengingatnya terus. Dia menerangkan tentang pentingnya tauhid, berarti dia selalu ingat pentingnya tauhid. Jadi ini pentingnya poin ketujuh itu begitu. Supaya kita perhatian penuh dengan tauhid, ya, kita tidak cukup kita pahami diri sendiri, untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, yaitu ya, di situ berdakwah. Maka di sini harus ada latihan, ya, latihan berbicara, latihan menerangkan, ya, latihan memilih tema, latihan fokus dalam berbicara, latihan bagaimana menyusun kata-kata. Itu adalah ya, kemahiran dalam berdakwah, ya, kemahiran dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi mengajari sahabatnya juga dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ini juga sama. Jadi orang tidak boleh namanya tayyus. Ya, tayyus itu orang yang nggak punya peduli sama sekali, yang dipikirkan dirinya sendiri. Ya, melihat temannya melanggar, biar ya, nerakanya ditanggung sendiri. Ya. Malah justru seperti itu ya ikut menanggung dosa karena membiarkan. Ya. Seperti zaman Bani Israel yang ibadah hari Sabtu yang dilarang itu, ya, ternyata ada yang melanggar, ada yang nggak melanggar tapi nggak nasihat, ada yang nggak melanggar terus nasihat. Nah, ketika Allah menurunkan siksa, yaitu mereka menjadi kera, yang jadi itu dua golongan, yang melanggar dan yang diam tidak amar ma'ruf tidak nasihat. Setelah 3 hari jadi kera, kemudian mati. Naudzubillah. Ini yang ketujuh ya. Poin bagaimana seorang wanita muslimah bisa memperhatikan ketauhidan. Dan ini pondasi. Yang ke-8 poinnya ihdzari minar riya fi qauliki au fi'liki. Hati-hatilah dari riya. Ini warning yang keberapa ini? Ketiga dari poin-poin tadi. Ya, hati-hatilah dari sifat riya. Riya itu ya, beramal supaya dilihat. Kalau sum'ah itu beramal supaya didengar. Ya, intinya sama, ingin dipuji, ingin dapat sanjungan, ya, ingin dihormati. Riya di dalam ucapan atau perbuatan. Ya, dalam ucapan, ya mungkin saat ibadah nggak ada yang tahu, tapi kemudian cerita-cerita, ya, bercerita ke temannya, bercerita ke orang lain, atau bahkan pada saat tampil nasihat isinya menceritakan dirinya sendiri. Ya.
alhamdulillah saya itu tadi malam sukses sholat 1000 rakaat umpama itu. Pada saat malamnya itu nggak ada yang tahu dapat pahala, tapi begitu cerita habis itu, nggak ada bekas, ya, itu habis. Karena ternyata digunakan untuk dirinya, untuk supaya dia itu diakui ini ahli ibadah. Itu qaul. Sedangkan perbuatan, yaitu pada saat sholat, ketika sepi nggak ada orang, sholatnya cepat, ya kan? Begitu kresek-kresek kok ada orang lihat, ya, sholatnya dihusuk-husukkan, nah, sujudnya lama, ya, kemudian rukuknya lama. Begitu salam orangnya sudah nggak ada, nah, kadung pamer sujudnya lama, rukuknya lama, ternyata orangnya nggak ada, gagal sudah. Nah itu amalnya batil, ya, amalannya batal, nggak ada pahala. Li'annahu syirkun asghar, ya, karena riya itu adalah syirik asghar. Kenapa penulis di sini menyebut wanita muslimah itu harus hati-hati dari riya? Karena ini adalah kategori syirik asghar. Ya, sebelumnya penulis sudah memberi warning jangan sampai melakukan syirik akbar. Ya, baru di sini penulis menambah jangan mengerjakan syirik asghar. Wali hadis Mahmud bin Labid itu berdasarkan hadisnya Mahmud bin Labid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, ya, paling yang aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar, apa yang dimaksud syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu pamer. Innallaha yaqul, Allah akan berkata, yauma tujazal ibadu, pada harinya hamba-hamba dibalas bi amalihim, dengan amalnya. Jadi nanti di hari kiamat pada saat yaumul hisab, ya, orang-orang yang pamer amalan itu diberitahu idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Silakan kalian pergi menemui orang-orang yang kalian pameri dengan amalan kalian di dunia. Kalau dulu sholat, ya pamer ke calon mertua umpama, nah, supaya nggak dibatalkan. Maka silakan pergi ke mertua kalian, nah, mintalah, ya, pahala di sana. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa, maka lihatlah apakah kalian akan menjumpai pahala di sana, balasan yang kalian amalkan. Maka di sini, ya, poin ke-8 ini, agar amalan kita itu diterima dan utuh, ya, saat kita nanti, ya, hadir di hari kiamat di yaumil hisab, maka jangan pernah riya, ya, jangan pernah salah niat, ya, amalan yang mestinya hanya untuk Allah, untuk mencari ridho Allah, ternyata dipakai untuk mencari sanjungannya manusia. Apalah artinya kalau manusia menyanjung, ternyata Tuhannya manusia mencela. Nggak ada artinya. Makanya ta'rif dari riya, ta'rif dari ikhlas, ya, yang tadi juga disebut al-ikhlas, ya, lahu, akhlisi lahu, ya, kalian wanita supaya memurnikan untuk Allah, itu adalah tajridu, ya, tajridu an manafi'id dunya fi amalil akhirah. Tajridul qalbi an manafi'id dunya fi amal akhirah. Ikhlas itu pengertiannya bersihnya hati dari kemanfaatan dunia di dalam mengerjakan amalan akhirat. Jadi hanya lillahi ta'ala, karena Allah, hanya karena Allah. Ini juga bagian kesempurnaan, karena ketika orang beribadah dengan hanya kepada Allah, ibadah, ya, hanya dengan aturan yang dibuat oleh Allah, itu diterima, ya, diterima. Kemudian semakin terjaga amalannya itu kalau dia tidak pamer. Ya, banyak orang beramal, amalnya sudah ada, diterima, dicatat pahalanya, malaikat juga mencatat. Tapi begitu dia nggak menjaga ucapannya, sering pamer, sering bercerita, maka habislah amalannya. Sehingga nanti di akhirat dia tidak menjumpai amalan apa-apa. Nah ini apa namanya, ngerinya sifat
riya. Kalaupun toh mendapat pujian, kalaupun toh dapat sanjungan, itu hanya di dunia. Dan itu hanya sementara, di dunia juga nggak akan selama hidupnya, nggak. Ya, paling hanya beberapa waktu dikenang. Tapi kalau sudah mati, siapa yang mengenang? Ya. Orang meskipun ya diidolakan, meskipun orang banyak kehilangan, mungkin sehari 2 hari selalu dibahas. Pokoknya seminggu, 2 minggu, sebulan lah. Setelah itu siapa yang bahas? Ya. Kita banyak mendengar kabar-kabar kematian. Ya, tokoh-tokoh, orang-orang yang banyak kehilangan. Mungkin ketika mati seminggu itu media sosial penuh dengan ya, berita belasungkawa, mengenang kebaikannya. Habis itu sebulan apakah ada? Ya, mana tampilannya? Sudah nggak ada. Itu kalau kita hanya mencari sanjungan manusia. Ya, manusia itu gampang lupanya. Ya, manusia itu gampang lupa. Makanya kalau amalan itu hanya untuk Allah, Allah selalu mengingat. Ya, bahkan ibadah itu akan oleh Allah dikembangkan, ya, dilipat gandakan. Bahkan banyak amalan-amalan yang kalau kita sudah mati itu masih bisa bertambah. Ya, seperti sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, mempunyai anak yang solih-solihat. Ya, ketika kita nggak ada itu masih menambah pahala kita. Nah, ini yang bentuk perhatian ya. Setelah kemurnian ibadah, setelah banyak zikir, maka di sini supaya tidak riya. Terutama yang berkaitan dengan 7 tadi itu, dengan poin 7 dalam berdakwah. Ini harus menjaga niat. Ya. Apa yang dilakukan dalam aktivitas dakwah itu jangan sampai keliru niat. Dan juga jangan jadi alasan. Saya nggak mau dakwah karena khawatir, nggak karena Allah. Wah, ini. Itu juga pengaruh setan itu. Nah, ini. Kenapa kamu nggak dakwah? Saya nanti nggak bisa karena Allah. Ya. Itu nggak bisa. Ya, kenapa kamu kok nggak sholat malam? Saya khawatir kalau sholat malam nanti nggak bisa ikhlas. Nah, ini. Karena di absen. Nah, itu nggak bisa buat alasan. Justru seperti itu juga termasuk ya, langkah-langkahnya setan. Berikutnya ke-9, ya. Raqibi nafsaki fi a'maliki wa fi kalamiki wa qalbiki wa kulli umuriki. Raqibi, ya. Telitilah terus. Ya, raqib itu meneliti, mengawasi, memantau, ya. Makanya CCTV itu namanya muraqabah. Ada CCTV-nya nggak nih? Belum. Muraqabah. Ya. Namanya muraqabah itu ya setiap detik gerakan di situ ya masuk. Ya, seperti syuting ini, kamera ini. Ya, ini mengawasi terus. Ya, itu namanya muraqabah. Nah, ini yang dimaksud raqibi nafsiki. Awasi terus dirimu. Fi a'maliki dalam amalanmu. Wa fi kalamiki ucapanmu, wa qalbiki dan hatimu, wa kulli umuriki dan semua urusan kehidupanmu, supaya diawasi. Hatta la taqai fi syirkil azghari awil akbari, sampai engkau tidak terjerumus jatuh dalam syirik kecil maupun besar. Ya. Artinya betul-betul dalam masalah ketauhidan ini harus ekstra. Ya. Pengawasannya itu harus ketat. Umpama siaga itu siaga 1. Ya. Kalau perlu tidak 24 jam, 25 jam. Wah, ini. Kalau perlu gitu lah, kayak toko itu saya pernah lihat ya, buka 24 jam. Wah, ini sing tuku jen ini sak jam iki paling ini. Jadi artinya ekstra hati-hati. Sampai tidak terjerumus pada syirik kecil maupun besar. Wa minasyirkil asghar al-halaf bi ghairillah. Termasuk syirik kecil itu adalah sumpah selain Allah. Kita sering mendengar kalimat nyanyian itu demi langit dan bumi, demi dirimu, demi cintaku padamu. Lah ini demikian itu. Itu semua sumpah selain Allah itu syirik kecil itu. Nah, perlu diingat namanya syirik kecil, tapi statusnya yaitu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Lafdhan biduni i'tiqad wa musyarakatil makhluk. Ya. Yaitu secara lafaz dengan tanpa meyakini dan
barengi, musyarakah itu mengikutkan makhluk ya pada Allah. Makhluk pada Allah. Jadi sumpah baik hanya lafadznya saja meskipun tidak meyakini itu sudah masuk syirik asghar ya. Kalau meyakini menta'zimi ya itu malah ta'zim, itu jadi akbar. Ya, itu bedanya. Nah, insya Allah kalau seperti nyanyian itu kan hanya lesan ya kan. Kalau sumpah mereka tahu mestinya harus kepada Allah. Ta'zim itu tahu makhluk. Itu masuknya ke syirik asghar. Tapi kalau sumpahnya itu meyakini dengan keagungan yang disumpahi. Ya ini. Mama demi wali mama. Dan dia meyakini wali itu mempunyai kedudukan ya sampai mengatur alam mama. Seperti wali kutub. Ya kan. Nah, maka itu hukumnya jadi syirik akbar. Bukan asghar lagi. Kal halafi bil amanah, seperti sumpah dengan amanat ya, demi tugasku sebagai guru umpama, itu nggak boleh ya. Demi ya tugasku sebagai pengawas, nah, nggak boleh ya, itu sumpah dengan amanat. Kadang-kadang ini juga dilakukan oleh orang untuk menguatkan alasan agar diterima. Tapi kalau di Indonesia ini sumpah-sumpah yang aneh-aneh itu insya Allah jarang. Tapi kalau orang Arab itu ya kadang-kadang ya, la amruk demi umurmu. Ya, demi umurmu. Sumpahnya itu macam-macam kalau sana. Nah, kalau di sini insya Allah paling yang sering terdengar ya demi langit dan bumi, ya itu aja. Wa'tiqadu ma laisa bisababin sababan, dan meyakini sesuatu ya tanpa ada sebab. Jadi terjadi begitu saja, seperti meyakini jimat, ya, kul buntet, keris, ya, ake, itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, tanpa perlu sebab apa-apa. Ya, dengan bahwa itu nanti bisa pedas, enggak tedas, ya, kebal. Dengan bahwa itu semua mara bahaya akan enggak akan menyentuh. Ya. Ka'tiqati annan nujuma sababun fil amtar wa nahwi dzalik. Seperti meyakini bahwa bintang itu sebab ya, turunnya hujan. Ini juga syirik. Tapi syiriknya syirik asghar. Hujan dengan bintang itu enggak ada hubungannya. Ketika hujan hari ini, tadi malam karena ada bintang ini dan itu. Itu syirik asghar. Oh iya, soalnya tadi malam ada pengajian, makanya sekarang hujan, Pak. Ya, barokahnya ada wali. Ya. Wali murid ternyata. Inilah yang ke-9, artinya apa? Dalam ketauhidan ini kita tidak boleh menganggap enteng. Ya, terutama wanita di sini dinasihati supaya meneliti, karena wanita beda dengan laki-laki. Laki-laki mungkin lebih banyak ya bertemu dengan orang. Ya, bertemu dengan aktivitasnya lebih banyak. Sedangkan wanita banyak di rumah. Ya, atau banyak di istilahnya ya sesama wanita. Maka harus lebih teliti. Ya. Apalagi zaman sekarang dengan kurangnya aktivitas ya bagi seorang wanita itu akhirnya masuknya ke media. Ya. Nah, media ini subuhatnya banyak. Ya. Orangnya kelihatannya nggak kemana tapi bisa tersesat kemana-mana. Ya. Masih peluang untuk tersesat itu besar. Ketika pekerjaan rumah selesai, mungkin ketika apa yang dikerjakan rumah selesai, ya kembalinya ke media. Kalau laki-laki mungkin ada pekerjaan ya, yang itu menyibukkan. Tapi juga sama saja, laki-laki juga harus hati-hati. Ya. Laki-laki juga harus hati-hati. Tapi di sini karena temanya wanita, ya, maka di sini sampai penulis memerinci amalanmu, ucapanmu, hatimu, dan semua urusan hidupmu. Jangan sampai masuk ada kesirikan. Maka harus peka, ya, peka dengan apa-apa yang menjadikan iman itu rusak. Terakhir yang ke-10, hafidhi ala tauhidiki. Ya, hafidhi ala tauhidiki minal ati. Jagalah selalu ketauhidanmu dari berikut ini. Jadi agar selamat menjadi golongan muwahhidah, ya muwahhidati,
orang-orang perempuan, wanita-wanita yang ahli tauhid itu supaya menjaga 3 hal ini. Yang pertama, hafidhi alaiki minasyirkil akbari wal asghar. Ditekankan lagi untuk supaya selamat sukses menjadi ahli tauhid bagi para wanita, agar menjaga engkau ya dari ketauhidan, menjaga ketauhidan dari syirik besar dan kecil. Syirik besar yang menafikan, yang menghilangkan tauhid. Syirik kecil yang mengurangi tauhid. Ya. Kedua, hafidhi ala tauhidiki minal kabairil dzunub. Jagalah dirimu ya untuk menjaga ketauhidanmu dari besar-besarnya dosa. Jadi supaya menghindari dosa-dosa besar. Li'annaha tudha'iful imana, karena dosa besar itu melemahkan iman. Kalau sudah imannya lemah, ya dia akan merasa dosa itu enggak apa-apa. Nah, kalau dosa sudah dilakukan terus, ya berarti menjadi dosa yang menumpuk dan bisa dia terseret dalam kekufuran. Makanya la kabiro, ya la soghiro ma'al istimror, wala kabiro ma'al istighfar. Tidak ada dosa ya kecil kalau dilakukan terus-menerus, apalagi dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus jadi besar, apalagi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Diiringi dengan istighfar. Terakhir, kuli, berkatalah. Terus ya selalu berkatalah, berdoalah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung padamu, an usyrika bika, ya berlindung ya aku syirik padamu, wa ana a'lamu, syirik yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta ampunan padamu terhadap apa-apa yang aku enggak mengetahui. Ya. Ini doa namanya doa sapu jagat. Ya, masih ingat ya doa sapu jagat itu? Ya, ngelonton. Ya, karena ini apa? Menyapu bersih kesirikan ini. Yang kita tahu atau enggak tahu ini disapu bersih. Karena bahaya, meskipun kita melakukannya enggak sadar, tapi kalau mati bawa kesirikan apalagi syirik besar, itu enggak akan diampuni. Ya, makanya perlu doa ini terus. Setiap kita doa jangan lupa ini dicangking. Nah, ono mana dicangking. Jangan lupa ini dibaca. Karena apa? Ini doa untuk menghilangkan semua jenis kesyirikan yang dalam diri kita. Ya, terutama riya. Riya itu kan, ya, riya itu ibaratnya penyakit yang tersembunyi. Semut hitam berjalan di waktu hitam, di malam yang hitam. Wah, ini. Bagaimana bisa diketahui? Enggak bisa. Ya, kadang-kadang kita merasa amal sudah banyak, ternyata nanti di akhirat enggak ada apa-apa. Ya, karena kita ternyata sering menceritakan ya, amalan-amalan kita. Ya, kadang-kadang nggak berharap apa-apa, tapi ketika tidak disanjung, tidak dihargai, marah. Nah, ya sama itu berarti mengharap. Liyudhiballahu anki, ya, agar Allah menghilangkan darimu qalilas syirki wa katsirihi wa katsiruhu. Ya, menghilangkan darimu ya sedikitnya syirik atau banyaknya syirik. Ya, ini. Jadi doa ini dengan rutin mendoakan berdoa ini termasuk tadi menjaga jangan sampai mengerjakan dosa-dosa besar apalagi syirik, itulah bentuk dari puncak meramutnya seorang wanita kepada ketauhidan. Maka kesempatan para thalibah yang di sini ya, tempat yang penuh dengan keberkahan ya, yang memenuhi segala keperluan ya, fisik, makanan, minuman lengkap. Ya, akal, ilmu lengkap. Termasuk ini tadi adalah makanan ilmu, makanan akal. Ya ini ilmu untuk makanan akal agar kita teringat pentingnya tauhid, terutama bagi wanita. Ya, dan juga di sini adalah tempatnya memberi ketenangan pada jiwa sehingga sempurnalah. Ya, itulah yang dimaksud dengan himmah aliyah. Himmah aliyah. Karena cita-cita itu enggak boleh rendah-rendah, itu enggak boleh. Kun rajulan kidamuhu tahtal jibal. Ya. Himmatuhu fawqa thuraya wa zuhal. Itu sairannya begitu. Ya, ya. Letakkan kakimu di
dia bawah gunung dengan kuat, artinya punya pendirian, termasuk ketauhidan tadi, nggak mudah terpengaruh. Dan gantungkan cita-citamu di bintang Suraya waz-Zuhal, bintang-bintang yang tinggi sana. Ya, jangan hanya bercita-cita saya tak begini saja, ngene wis cukup. Wah, nah, itu musibah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, yakfi insyaallah. Nah, insyaallah untuk kesempatan pertama ini ya, kita memulai dengan hal yang utama, yaitu tentang ketauhidan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal hidup kita sehingga masuk dalam hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, terutama para thalibah yang memperhatikan dengan semangat menulis, dan insya Allah menjadi bekal untuk bagaimana menjalani atau meniti jalur rihlah. Meniti jalur rihlah, karena hidup ini adalah rihlah ke akhirah. Rihlah menuju akhirat. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.